Bapak Ibu Saudara, sudahkah saudara merenungkan firman Tuhan hari ini? Saya mengajak kita untuk merenungkan satu perihal yang menarik sekali, yakni kuasa di dalam pujian kepada Tuhan. Untuk itu saya mengajak kita membaca firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal 16 ayat 25 hingga ayat 26. Saya bacakan buat kita. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saudara senang berkaraoke? Lagunya apa? Saudara tahu gak, pada waktu saudara sedang menyanyikan sebuah lagu atau nyanyian itu bisa menghipnotis orang loh. Ketika mendengar saudara menyanyi, orang bisa tersenyum, orang bisa berjoget, orang bisa merasa makin semangat, atau orang bisa jadi mengantuk bahkan tertidur. Bahkan sebuah lagu bisa membuat orang jadi sedih karena teringat dengan masa lalu. Saya menyukai banyak lagu saudara. Saya juga suka terhadap lagu-lagu dangdut. Tetapi saya akan menolak lagu yang liriknya atau pesan di dalam lagu itu dan cara nyanyinya yang gak benar. Contohnya yang memberi pesan kekerasan seksual, memberi pesan patah semangat, mendorong orang jadi menyerah dan makin bersusah hati. Itulah sebabnya saya menyukai lebih banyak lagu-lagu gereja dibanding dengan lagu-lagu non-gereja. Sebuah lagu bisa memberi pengaruh yang besar bagi jiwa kita, baik pengaruh baik maupun pengaruh yang buruk. Saudara sedang patah hati hari ini? Berhati-hatilah. Saran saya, dengarkanlah lagu yang bisa membuat rohmu menjadi kuat, harapanmu menjadi bangkit kembali, dan doamu menjadi hidup lagi. Itulah gunanya saudara, kita untuk mendengarkan dan menyanyikan lagu-lagu rohani. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Efesus pasal 5, Rasul Paulus menasihati jemaat Efesus supaya mereka hidup sebagai anak-anak terang, yakni yang hidupnya hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Oleh karena itu, Rasul Paulus memberi nasihat kepada mereka seperti ini. Rasul Paulus meminta mereka untuk berkata-kata satu sama lain di dalam mazmur, kidung pujian, dan nyanyian rohani. Efesus 5 ayat 19 bagian A. Artinya Bapak Ibu Saudaraku, kita anak-anak Tuhan jangan hanya berjumpa untuk menggunjingkan orang lain, tetapi marilah kita saling membangun, marilah kita saling memberi semangat melalui puji-pujian dan nyanyian rohani. Bahkan ayat 19b, Rasul Paulus meminta supaya jemaat hendaknya bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati. Artinya Bapak Ibu Saudaraku, sebuah nyanyian harus dilakukan dengan segenap hati, dengan sekuat tenaga kita. Jangan sampai ketika kita dengar musik di pesta itu membuat kita rela berjoget, tetapi ketika kita bernyanyi di gereja, kita tepuk tangan aja males. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan kita senang terhadap nyanyian. Tuhan telah menciptakan seluruh alam semesta termasuk manusia untuk menjadi penyembah-penyembah Dia, untuk memuji-muji Dia. Mazmur 22 ayat 4, Wahyu 4 ayat 9 mengatakan bahwa Tuhan kita bersemayam, Dia bertahta di atas puji-pujian umatnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, manusia sejak dahulu pengen memuaskan dirinya sendiri. Manusia itu kebalik. Manusia ingin bertahta, senang banget bertahta di atas puji-pujian orang lain. Kita bisa melihat bagaimana para idol, para artis yang begitu digilai oleh para fansnya.
mereka cantik, mereka cakep, mereka populer, mereka punya banyak duit, mereka hidupnya mewah, tetapi semuanya itu ternyata tidak mampu memuaskan jiwa mereka. Banyak di antara mereka yang justru kawin cerai, narkoba, hidup suka-suka hati, dan bahkan bunuh diri. Termasuk artis-artis di luar negeri banyak yang kita dengar. Maka saudaraku, jangan terlalu mengidolakan manusia. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita memuji-muji Tuhan. Mari kita belajar memuaskan Tuhan melalui pujian yang benar, yakni lagu-lagu rohani yang membangkitkan iman kita, bukan lagu-lagu dunia yang justru membuat kita susah move on dari dosa, susah move on dari mantan yang seharusnya memang kita tinggalkan. Bapak ibu saudara, di sini bukan masalah kita gak hobi nyanyi, bukan masalah apakah suara kita fals, apakah suara kita pas-pasan. Tetapi saudaraku, karena menyanyi itu adalah perintah Tuhan, yuk kita menyanyi bagi Tuhan. Bernyanyilah dengan segenap hati, kata firman Tuhan. Di sini poinnya, segenap hati. Dan hari-hari ini kita bisa menikmati banyak lagu rohani Kristen melalui aplikasi yang tersedia, aplikasi yang cukup menarik. Saudaraku, tahukah kita bahwa nyanyian bagi Tuhan itu mengandung kuasa yang besar? Pembacaan Alkitab kita di dalam Kisah Rasul pasal 16 mengungkapkan ini. Bagaimana Paulus dan Silas, sekalipun mereka difitnah, sekalipun mereka harus dimasukkan ke dalam penjara, sekalipun pembelaan yang dari Tuhan itu belum terbukti, sekalipun masalah yang mereka hadapi belum tampak ujungnya seperti apa, namun justru di dalam penjara, di tengah sakit yang mereka derita karena siksaan, mereka justru menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan saudaraku, ketika mereka berdoa dan bernyanyi bagi Tuhan, Kisah Rasul 16 ayat 26 mengatakan bahwa Tuhan melepaskan semua belenggu yang mengikat mereka. Pintu-pintu penjara terbuka dengan sendirinya. Ketika mereka berdoa dan bernyanyi bagi Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan, pertolongan yang dari Tuhan datang. Bapak ibu saudaraku, apapun masalah yang datang menimpa, sebuah lagu rohani yang dinyanyikan dengan sepenuh hati mampu mengangkat iman kita untuk bersandar kepada Tuhan. Saudaraku, percayalah bahwa Tuhan Yesus bisa diandalkan. Jangan menjadi lemah, bernyanyilah bagi Tuhan. Tuhan kiranya memberkati puji-pujian